kendala, nanti bisa lihat lagi ya video rekamannya. Oke, jadi di bab ini kita akan membahas mengenai fase paling awal dari manusia ya. Mungkin tidak mengcover ketika eh, pembentukan embrionya itu ya, tetapi pada saat nanti si manusia awal ini baru dilahirkan gitu ya. Jadi eh, startnya dari situ gitu. Startnya dari situ sampai umur atau usia 2 tahun ya kalau bayi itu gitu ya. Jadi nanti itu yang kita akan lihat apa saja ciri-cirinya mungkin ya, kemudian seperti apa setiap fasenya, lalu si manusia kecil ini itu tentunya kan tidak bisa survive sendiri ya. Jadi dia butuh ayah dan ibunya ataupun lingkungannya gitu. Jadi nanti kita juga lihat bagaimana hubungannya ya dengan faktor luar ya terhadap si kesehatan eh, kesehatan si manusia awal ini ya. Oke, saya mulai mungkin bertanya kepada Elsa. Ada Elsa, Ada, Ibu. mana mukanya? Elsa, di buku itu di awal sekali ya, di bagian awal itu dia membagi periode kelahiran dan bayi itu menjadi dua, apa saja? Ada periode Partunate diawali persalinan hingga sekitar 15 sampai 30 menit sesudah persalinan. Periode Neonate diawali proses pemotongan tali pusar sampai sekitar minggu kedua dari kehidupan pasca prematur. Oke, ya. Jadi ada dua periode ya. Jadi periode sebenarnya prenatal, tapi prenatal itu artinya prenatal itu adalah pre itu sebelum, natalitas itu kelahiran. Jadi sebelum kelahiran, tapi mau menuju kelahiran gitu ya. Jadi enggak yang dari awal sekali gitu ya, dari pembentukan zigot dan embrio itu belum gitu ya. Jadi sudah sampai si bayi itu mau dikeluarkan. Itu periode partunate ya, atau periode prenatal atau periode persalinan ya. Jadi kira-kira mau dikeluarkannya bayi tersebut gitu ya. Nah, kemudian periode yang kedua tadi periode neonatal. Neonatal itu bedanya dengan prenatal. Kalau pre tadi sebelum, natalitas itu kelahiran. Kalau neonatal, neo itu sendiri artinya setelah, natalitas itu kelahiran gitu. Jadi periode setelah kelahiran ya. Nah, itu. Boleh bisa dibedakan apa dari kedua periode tersebut ya, karena periodenya itu berlangsungnya singkat ya. Boleh bisa dijelaskan kembali Amanah Ikrasari, apa bedanya periode persalinan sama periode neonatal tadi? Ada Amanah Ikrasari? Ada, Ibu. Ya, silakan. Kalau periode persalinan itu kan periode mula-mula dari keluarnya janin dari rahim ibu serta berakhir setelah tali pusat dipotong sampai diikat. Nah, kalau periode noenat itu saat bayi ini merupakan individu yang terpisah dari ibunya, mandiri serta tidak bergantung pada ibu. Sepanjang periode ini bayi wajib melakukan adaptasi pada lingkungan baru di luar badan ibu. Oke, kira-kira sampai berapa lama kalau periode neonatal itu? Kira-kiranya berapa lama? Dibaca nggak sampai waktunya?
Akhir minggu kedua dari kehidupan pasca prematur, Ibu. Oke, jadi ya kalau periode partunate tadi, partunate ya, yang prenatal tadi atau periode persalinan itu kira-kira waktunya sangat singkat, paling singkat yaitu 30 menitan gitu ya. 30 menitan si ibu kontraksi ya sampai bayi itu dikeluarkan tetapi belum diputuskan tali pusarnya gitu. Jadi yang berbeda di sini cuma lingkungannya, tetapi masih terkoneksi antara ibu dan anaknya tadi ya. Sementara kalau periode neonatal itu ketika bayi itu sudah dikeluarkan, ketika si tali pusarnya itu sudah diputus gitu ya. Jadi itu benar-benar si bayinya mandiri, mulai dari pernapasan, makan, ekskresi gitu ya. Jadi si bayi itu sendiri yang bertanggung jawab gitu ya untuk survive-nya. Nah, tadi waktunya sampai 2 minggu ya kalau periode neonatal tadi ya. Oke, lanjut lagi. Ada yang baca jenis-jenis kelahirannya, posisi bayi itu ada yang normal kan, kemudian ada yang mungkin variasi lain. Boleh ada yang bisa menjelaskan mengenai hal itu, Dinda, Dinda Aulia. Jenis-jenis posisi bayi pada saat mau dikeluarkan atau janin mau dikeluarkan. Yang pertama, kelahiran normal. Proses melahirkan normal tidak memerlukan dorongan dari luar dan tanpa disertai pemberian induksi pada ibu. Pada proses melahirkan otomatis ini, bagian tubuh yang pertama keluar adalah kepala. Kemudian bahu berangsur keluar disusul bagian tubuh bayi lainnya, dan kaki akan muncul terakhir kali. Kedua, kelahiran dengan bantuan alat. Apabila janin memiliki ukuran yang besar dan tidak memungkinkan bisa dilahirkan secara normal, ataupun ibu memiliki posisi yang kurang pas, maka persalinan tersebut memerlukan bantuan perlengkapan operasi untuk mendorong persalinan. Yang ketiga, kelahiran sungsang. Kelahiran sungsang pada jenis kelahiran ini pantat balita keluar terlebih dahulu, mengiringi kaki, lengan, serta kepala. Yang keempat, kelahiran letak gelisang. Letak janin memalang dalam rahim ibu. Yang kelima, kelahiran melalui pembelaan sesar. Sesar itu opsi terakhir yang harus dipilih ketika berat badan bayi sangat besar dan terlalu beresiko untuk melahirkan secara normal. Terima kasih, Ibu. Jadi bedanya kalau yang bayi lahir normal sama yang sungsang itu posisinya seperti apa? Posisi yang keluar duluan. Kalau di gambar yang normal itu yang mana? Dinda. Yang kepalanya di luar. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke bayi neonatal ya. Karena tadi periode untuk yang partunate ya, persalinan atau periode prenatal yang sebelum keluar tadi itu kan periode yang paling singkat. Sehingga kita beranjak ke periode yang kedua, yaitu periode neonatal, bayi neonatal. Ada ciri-ciri di situ yang
yang menggambarkan mengenai bayi neonatal ini ya. Ciri-ciri yang membedakan dengan periode mungkin sebelumnya ya, dengan periode setelahnya, itu bisa tidak dijelaskan, Suci Rahmawati? Silakan. Masa bayi neonatal merupakan periode tersingkat dalam rentang perkembangan manusia. Masa bayi neonatal diawali dengan persalinan serta berakhir ketika bayi menginjak umur 2 minggu. Bayi baru lahir dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan di luar rahim ibu. Masa bayi neonatal merupakan masa terjadinya penyesuaian persalinan merupakan awal dari masa kehidupan manusia. Persalinan merupakan transisi kehidupan manusia yang awalnya hidup di dalam rahim ibu, lalu kemudian lahir di dunia luar. Transisi tersebut menuntut bayi untuk melakukan penyesuaian diri. Oke. Apa ciri-cirinya dari penjelasanmu tadi? Apa ciri-cirinya kalau bayi neonatal ini? Yang pertama, masa bayi Yang pertama, periode tersingkat dalam perkembangan manusia. Yang kedua, merupakan boleh di-stop dulu. Tadi dibilang periode tersingkat. Apakah maksudnya tersingkat di sini yang paling singkat atau seperti apa? Apakah paling singkat? Paling singkat itu berarti kan yang tidak ada lagi yang singkat gitu. Jadi dia yang paling singkat atau tersingkat di sini masih ada yang paling singkat. Paham nggak maksudnya? Dia periode yang paling singkat atau dia mungkin ya tersingkat tapi dia bukan paling singkat. tersingkat itu. Bukan Gimana? yang paling singkat. Paling Tersingkat singkat. itu, bukan yang Tersingkat ya. Ya. Jadi yang paling singkat itu adalah periode yang pertama ya, yang periode persalinan tadi. Kalau periode yang bayi neonatal itu yang tersingkat kedua. Kalau kita urutin. Ya. Oke, itu. Kemudian ada lagi ciri-cirinya yang lain, Suci? Masa bayi neonatal merupakan masa terhentinya perkembangan ketika anak sudah dilahirkan. Oke. Pertumbuhan yang terjadi Bisa pada dijelaskan, Suci Tabe, bisa dijelaskan maksudnya apa? Kenapa tiba-tiba pertumbuhannya stagnan atau berhenti? Paham nggak maksudnya di situ? Kenapa dia tiba-tiba berhenti pertumbuhannya? Padahal kan harusnya pertumbuhannya dia mau besar lagi gitu. Bisa tahu alasannya apa? Boleh dibantu Fiona? Sambil mikir-mikir ya, yang lain juga. Kenapa bisa tiba-tiba stagnan pertumbuhannya atau berhenti? Atau ya bukan berhenti sih, lebih ke menurun gitu, tidak langsung besar gitu. Alasannya ada. Oke, kalau enggak tahu bilang ya pas gitu biar saya lanjut. Dea Febrianti, alasannya ada. Kenapa ya tiba-tiba pertumbuhannya itu
menurun gitu, atau stagnan, atau tidak pesat, atau seolah-olah berhenti. Dia nggak ada. Saya kalau panggil itu tolong nyaut ya, karena saya harus lihat satu-satu mukanya. Oke, Nurul Zagita. Kita baru di sini belum lanjut lagi karena belum ada yang jawab. Ada alasannya nggak kenapa? Pasti ada alasannya. Secara tersirat ada di buku itu sebenarnya. Kenapa tiba-tiba dia mengalami pertumbuhan yang menurun? Karena Boleh Nurul Sagita dulu, bisa nggak? Kalau nggak bisa pas gitu ya. Pas, Ibu. Oke, Elsyah silakan. Karena ketika anak sudah dilahirkan, pertumbuhan yang terjadi itu periode prenatal yang akan berhenti secara otomatis. Namun nyatanya seringkali pertumbuhan mengalami stagnasi atau degenerasi, seperti berkurangnya berat tubuh serta tendensi menjadi individu yang rentan sakit dibandingkan pertama dilahirkan. Ya. Nah, berarti alasannya apa itu? Kalau keterangannya itu informasinya. Karena si bayi sedang mengalami penyesuaian terhadap lingkungan yang baru dari alam rahim begitu. Betul. Ya. Itu ya. Jadi karena transisinya signifikan sekali gitu ya. Yang awalnya dia itu ya sangat terlindungi di dalam rahim ibu, dia makan, minum, ekskresi, bernafas itu sangat gampang gitu ya. Imunitasnya itu dibantu oleh imunitas bawaan ibu gitu ya. Nah, tiba-tiba dia harus survive sendiri gitu ya, seolah-olah sendiri padahal kan ada ayah ibunya, tetapi secara fisiologis dia butuh adaptasi gitu. Jadi dia butuh waktu untuk menyesuaikan dirinya dia dengan lingkungannya gitu ya. Jadi makanya ada misalnya bayi itu di periode tersebut punya berat badan yang mungkin sedikit menyusut gitu ya. Jadi itu ciri-cirinya ya. Nah, berarti kalau seperti itu, maka periode ini tuh periode yang beresiko, ya. Periode yang beresiko karena sangat bergantung pada kesehatan bayi itu sendiri, gitu ya. Jadi mulai dari dia kesehatannya pada saat dia jadi janin itu sangat mendukung dia gitu ketika nanti dia sudah jadi bayi ya di luar gitu ya. Jadi nanti ada misalnya bayi yang mungkin tidak survive gitu ya. Ketika dia itu harus adaptasi lagi di lingkungan luarnya gitu ya sehingga bisa saja dia sakit, imunitasnya rendah gitu ya. Maka nanti dia bisa mudah terserang penyakit gitu. Tapi kalau misalnya di janinnya dia sehat, nutrisi dan lain-lainnya pada saat dia di rahim ibu itu dia bagus gitu ya, cukup, maka ketika dia di lingkungan luar atau dia sudah jadi bayi, maka tentunya dia punya banyak bantuan gitu ya. Maksudnya dia sudah punya imunitas lebih kuat lah dibandingkan bayi yang sebelumnya tadi ya. Gitu. Oke. Eh, ada lagi ciri-ciri dari bayi neonatal ini. Silakan eh, Reski Amalia. Reski Amalia dengan di sini ada Reski Amalia, ada dua ya, namanya Reski Amalia dengan Reski Amalia Pratiwi ya. Yang Reski Amalia ada lagi nggak ciri-cirinya selain yang tadi dijelaskan teman sebelumnya? Tidak kedengaran suaranya.
Bisa di-unmute deh. Oke, mungkin bermasalah ya ininya, mikrofonnya. Boleh Cindy Aulia, ada lagi nggak ciri-cirinya? Ada Ibu. Masa Ya, bayi neonatal merupakan pendahuluan dari perkembangan selanjutnya. Perkembangan individu di masa mendatang bukanlah representasi dari perkembangan saat individu dilahirkan. Namun, perkembangan pada bayi yang baru lahir dapat memprediksi beberapa hal terkait kemungkinan yang dapat terjadi di masa selanjutnya. Ada juga masa bayi neonatal merupakan periode yang berbahaya. Pada masa ini terdapat kecenderungan resiko baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks fisik, periode ini beresiko karena memerlukan penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru dan hal yang sangat berbeda. Hal tersebut ditandai oleh tingginya angka kematian di masa neonatal. Dalam konteks psikologis, bayi merupakan individu yang mudah mengadaptasi perilaku dari orang-orang di sekitarnya. Mayoritas perilaku yang tercipta pada periode prenatal dapat diubah secara dasar setelah bayi dilahirkan, namun beberapa perilaku dapat menetap atau semakin kuat. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan saat kelahiran serta mudah atau sulitnya penyesuaian antara bayi dan orang tua. Ada juga masih lanjut. Masih banyak. Ada juga penyesuaian pokok yang dilakukan bayi neonatal. Itu ada bayi neonatal sebelumnya mereka melanjutkan pertumbuhan mereka. Pertumbuhan seperti perubahan suhu, bernafas, menghisap, dan menelan atau ekskresi. Itu saja Ibu yang dapat saya jelaskan. Oke, jadi tadi ya, kalau yang ciri yang tadi sebenarnya sudah sedikit saya singgung bahwa kalau bayi neonatal itu mereka benar-benar dependen ya atau bergantung pada sistem tubuh mereka gitu ya. Jadi kesehatan misalnya sistem pernafasan, sistem pencernaan gitu ya, ekskresi, sistem saraf ya, koordinasi itu sangat apa ya nanti mempengaruhi bagaimana mereka bisa survive di periode neonatal ini gitu ya. Jadi kalau misalnya pertumbuhan dan perkembangan si sistem tersebut sudah bagus gitu ya dari masa janinnya, maka nanti sangat menguntungkan bagi mereka gitu ya untuk mereka bisa survive ya. Oke, lanjut ya. Nah, mungkin nanti bisa cerita kalau yang bagian ini di bagian E halaman 52 itu dia ngebahas tentang setting kelahiran dan bantuan. Nah, kalau di buku itu dia menjelaskan di berbagai negara gitu ya, bagaimana misalnya ayah dan ibu itu partisipasinya terhadap kelahiran bayinya ya. Nah, kalau di Indonesia ataupun di kebudayaan kalian sendiri atau di daerah kalian sendiri, mungkin kalian sudah pernah diceritakan atau mungkin pernah melihat langsung gitu ya. Itu seperti apa sih kebudayaan pada saat bayi itu lahir dari ayah dan ibunya? Mungkin bisa diceritakan Muhajir seperti apa kalau di daerah kamu? Ibu, mohon maaf Ibu. Di sini tetangga ada acara. Gimana? Bisa jawab enggak? Ini saya sekaligus menilai ya, jadi bukan hanya absen saja. Oke, dipas aja kalau tidak bisa. Lanjut, Rosmi, bisa diceritakan kalau di daerah kamu bagaimana kalau ayah dan ibu yang punya bayi, partisipasinya mereka bagaimana? Mohon maaf Ibu, maksudnya ini dalam
Dalam bentuk pada apa saat Ibu? kelahiran. Coba Dari dibaca di halaman 52 itu konteksnya mereka seperti apa menceritakan. Dan apa bedanya? Beda nggak? Coba dibaca sekilas. Maksud dari si penjelasan tadi itu di buku itu apa? Oke, masih lama ya, masih mau baca lagi. Boleh Ibu Rusni ya mau menjawab. di buku ini kan Ibu saya baca kan seperti peralatan untuk bayinya sebelum melahirkan kan Ibu. Kalau di Bagaimana? kampung saya Ibu, Ya, silakan. kalau di kampung saya itu sama Ibu, seperti contohnya seperti kakak saya yang baru melahirkan Ibu, itu suaminya langsung bergegas untuk membawa peralatan seperti pakaian dalamnya bayi, apa ya namanya itu, yang seperti bentuk segitiga Ibu untuk perlengkapan soal Ibu, kain-kain juga. Di Ibu, kakak saya baru kemarin. Cuman kakak saya kemarin dia lagi sesar Ibu. Oh Sesar iya. laki-laki saya persiapan anaknya Ibu. Dan kami juga sebagai saudaranya sama Ibu, seperti yang ada pada materi ini. Oke, jadi berarti ada partisipasi juga ya, bukan hanya ibunya yang berjuang ya. Jadi ayah Iya, Ibu. itu juga ada perannya. Tapi mohon maaf ini saya mau tanya kalau tadi yang diceritakan mungkin keluarganya Rosmi itu ayah dan ibunya kerja dua-dua begitu atau hanya ayah saja? Bagaimana Ibu? Mohon maaf Ibu, putus suaranya Ibu. Kalau misalnya tadi yang diceritakan itu ayahnya itu yang bekerja sebagai yang bekerja tunggal atau ibunya juga bekerja? Bekerja dalam bentuk apa Ibu? Bekerja Seperti berprofesi menyiapkan. maksudnya. Profesi, punya Kalau pekerjaan. kalau kakak saya dua-duanya Ibu. Oh, dua-duanya. Dua-duanya pada saat kelahiran bayi itu punya cuti nggak? Dikasih cuti nggak? Cuti libur gitu kerja. Ibu, kalau dari kakak saya yang perempuan itu semenjak dia kandungannya umur 7 bulan dia sudah ambil cuti Bu. Sedangkan kalau kakak saya yang laki-laki dia masih tetap bekerja sampai sudah pas 9 bulan baru kakak saya yang laki-laki sudah mulai jarang untuk kerja Ibu karena waspada pada kelahiran kakak saya. Tapi kalau dari pekerjaannya sendiri itu memberikan cuti untuk keduanya, laki-laki dan perempuan. Iya Ibu. Ya. Jadi kenapa saya makasih Rosmi ya. Jadi kenapa saya tanya itu karena di halaman 52 itu mereka singgung tentang itu ya. Kalau di kebudayaan daerah atau negara luar itu mereka punya perbedaan apa ya, partisipasi gitu ya. Ada yang mungkin kalau di sini di negara Afrika gitu ya, itu laki-lakinya tidak dilibatkan gitu. Jadi mereka mungkin ya seperti kesehariannya saja gitu bekerja. Jadi mungkin tidak ada cuti, jadi yang berjuang atau yang kasih support mungkin hanya ibu saja atau pihak perempuan saja gitu ya. Kalau mungkin di negara-negara yang maju seperti Amerika gitu ya, itu pasti partisipasinya dari keduanya gitu ya, ada keduanya. Nah, makanya saya tanya kalau di daerah kalian bagaimana gitu ya. Tadi contohnya representasinya dari Rosmi itu ternyata ada gitu ya pekerjaan yang membolehkan laki-laki dan perempuan itu cuti untuk support bayinya gitu karena yang saya tahu mungkin hanya ibunya saja gitu ya jadi ayahnya mungkin bekerja jadi sekarang mungkin sudah lebih merdeka ya ayahnya juga bisa dikasih cuti gitu ya tentunya itu nanti
nanti akan berpengaruh juga ya pada masa si anak ini gitu ya, si bayi ini. Kalau misalnya hanya dukungannya dari pihak perempuan, maka nanti akan berpengaruh apa ya, kedekatannya ya terhadap ayahnya. Oke, kita lanjut lagi. Ke halaman ini saya tidak akan semuanya saya tanya ya sedetail itu. Oke. Di buku itu dia menjelaskan ada penyesuaian ayah dan ibu terhadap si bayi ini gitu ya. Ada beberapa penyesuaiannya di halaman berapa ini? Oh, jangan ke situ dulu ya. Kita ke faktor-faktor dulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran bayi kalau di halaman 55 ya. Di situ ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan ya, kesehatan bayi. Boleh dijelaskan dengan singkat, Izat Rahmani? Ya, Izat ya. Ada Iya, enggak? Ibu. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran bayi itu pertama ada waktu masa kehamilan janin yang matang. Sepanjang masa perenatan janin akan Boleh diperbesar suaranya atau didekatkan? Iya, Ibu. Yang pertama ada waktu masa kehamilan janin yang matang. Sepanjang masa perantal janin akan memiliki tumbuh kembang normal. Kemudian ada perilaku diet ibu selama masa hamil. Itu gizi yang baik sangat diperlukan oleh bayi agar memiliki berat badan dan panjang badan yang ideal. Kemudian ada status sosial ekonomi keluarga. Pemenuhan gizi keluarga ditentukan oleh keadaan sosial ekonomi keluarga. Kemudian ada urutan kelahiran. Terdapat suatu studi yang menyatakan bahwa anak pertama akan lebih mungkin memiliki postur badan yang lebih mungil dan ringan dibandingkan bayi yang lahir kedua ataupun ketiga. Kemudian jangka waktu kelahiran bayi dalam keluarga. Perbandingan jangka waktu persalinan akan memberikan dampak pada ukuran bayi. Kemudian ada aktivitas janin masa pranatal. Bayi yang sehat dan normal dicirikan dengan janin yang aktif bergerak pada masa pranatal. Terima kasih, Bu. Oke, ada beberapa faktor di sini ya yang mempengaruhi ukuran bayi. Ada 6 ya. Ada 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan bayi kalau menurut saya ya. Karena kalau ukuran yang kita jadikan acuan belum tentu dia sehat. Oke, kalau berdasarkan nomor faktor tadi yang nomor 5, jangka waktu kelahiran, itu maksudnya seperti apa? Boleh dijelaskan, Desiana? Ada enggak? Ya, silakan. Jangka waktu yang dekat antara anak pertama dan anak kedua cenderung berdampak pada rendahnya berat badan anak kedua sama anak pertama. Yang kayak contohnya itu, kan saya juga punya ponakan ibu. Terus jaraknya orang cuma setahun. Yang pertama itu lebih besar dan yang kedua itu lebih kecil karena berdekatan jaraknya. Oke, ya. Sip. Kalau yang faktor mengenai status sosial ekonomi keluarga, kenapa bisa dia jadi faktor yang mempengaruhi kesehatan bayi? Boleh dijelaskan, Nur Rahma Mutia? Nur Rahma Mutia ya, ada nggak? Ada, Bu. Status Mana sosial mukanya? ekonomi. Boleh di on cam, ya.
Status sosial ekonomi keluarga, Bu. Ya. Hal ini berpengaruh terhadap pada calon ibu untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan bayi dalam proses perkembangan pertumbuhan. Status ekonomi sosial seperti ibu yang yang status sosialnya lebih, Bu, yang dapat memberikan kebutuhan makanan yang bergizi untuk bayinya sehingga baiknya mendapatkan gizi yang baik, kemudian berdampak pula pada perkembangannya. Oke. Di sini kita bisa jelaskan apa itu status sosial atau yang dimaksud sebagai aspek sosial di sini. Kalau ekonomi kan kita tahu ya, berarti apakah nanti keluarganya itu mampu atau tidak untuk membiayai atau membeli misalnya makanan, minuman untuk si ibunya. Nah, kalau yang di sosial di sini ada yang bisa kasih contoh nggak? Maksudnya seperti apa? Bulan purnama. Status sosial di sini maksudnya apa? Atau apa saja gitu? Tidak menyaut ya? Oke. Nia Kartika. Iya, Ibu. Iya. Bisa kasih contoh nggak? Maksudnya yang keadaan sosial itu seperti apa? Menurut saya, Ibu, status sosial lingkungannya juga itu seperti cara dia berkomunikasi atau bersosialisasi dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan gizi. Berarti si ibunya ini maksudnya sosialisasinya gitu ya? Oke. Sosialisasi kan di sini maksudnya berkomunikasi ya. Jadi contohnya misalnya seperti apa kalau sosialisasinya rendah atau jelek gitu si ibunya ini terhadap lingkungannya? Seperti melakukan posyandu. Oke. Itu ya. Mungkin di sini bisa juga kalian tambahkan faktor lain yang belum ada ya. Ada yang mau tambahkan inisiatif Citra, Nurul, Afni? Ada yang mau ditambahkan nggak dari faktor tadi yang belum ada? Boleh. Boleh loh kalian nambahin. Silakan. Citra, ada nggak tambahannya? Atau sudah cukup faktornya? Ada, Ibu. Boleh saya ini dulu ya, ke Citra dulu. Citra mau pas atau masih mau jawab? Ada enggak? Atau udah cukup nih faktornya? Ayo teman yang lain kasih. Ayo teman yang lain. Silakan. Faktor lainnya itu Ibu kayak usia kehamilannya belum, misalnya kan kalau usia kehamilan normal itu kan 9 bulan kan Bu. Terus kan ada biasa yang faktor kelahirannya itu yang belum cukup 9 bulan. Jadi bayinya itu kayak tidak normal begitu dan Bu, yang kayak apa namanya kalau bayi tidak normal? stunting mungkin. Stunting itu gizi buruk ya. Stunting itu kekurangan gizi. Kayak dia lebih kecil, ukurannya itu lebih kecil dari bayi-bayi yang lahirnya normal begitu dan Bu. Oke, berarti kalau dikasih judul apa nih? Nomor 7 versinya Citra. Apa?
Oke, masih mikir ya. Ya, lanjut ya. Mungkin ada lagi tadi Lutfi mau menambahkan. Makasih Citra. Ya Ibu, ini misalnya usia ibu yang mengandung ini Bu, karena kan sekarang banyak yang masih belia kan sudah hamil, itu akan mempengaruhi ukuran bayi Oh, juga Ibu. berarti apa ini? Kematangan Ya, kematangan seorang ibu. psikologis ibunya ya. Ya, Ya, oke. Ada 8 ya. Jadi catat yang 2 tadi ya dari teman kalian. Oke, thank you Lutfi. Kalau dari teman yang lain ada lagi nggak? Izat tadi sudah ya. Muhajir mau menjawab? Mungkin ada Ibu tambahan dari saya. Tapi mohon maaf Ibu, Ya, ada suara musik-musik ini Ibu. Soalnya yang penting tetangga suara kamu kedengeran. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Cus. kemungkinan Ibu faktor genetik dari ibunya bisa mempengaruhi Ibu. Oke. Maksudnya berarti kalau ada penyakit gitu ya. Ada penyakit, terus nanti bayinya bagaimana? Gimana? Diturunkan atau tidak kalau penyakit genetik itu? Diturunkan Ibu kalau kita lihat dari sisi genetiknya. Ya. Ya, suara kamu tenggelam ya. Jadi saya menebak-nebak saja. Oke, Muhajir. Ya, mohon maaf ini Ibu. Lanjut ya. Tetangga. Iya. Boleh minta tolong tidak ke tetangganya. Ini saya lagi belajar gitu. Ada acara Ibu. Oh, ada acara. Acara tetangga Ibu. Sip, ya. Ada lagi faktor lain dari teman-teman? Ada 3 ya tadi Ibu, tambahannya. Yang belum, ya, Nurul Zagita. seperti yang dijelaskan Citra tadi, kan biasa ada ibu hamil yang misalnya kan itu apa masa kehamilannya itu kan 9 bulan. Nah, biasa lahir itu seperti kayak 7 bulan begitu, pasti anaknya itu lahir prematur, Ibu. Iya, oke. Oke. Cuman itu yang bisa saya tambahkan. Ada lagi? Rusni, tadi saya. Oke, makasih. Rusni ada yang mau ditambahkan nggak faktor lainnya? Sudah cukup Bu, mungkin jawaban dari Nurul tadi ini sama kayak jawaban dari Citra. Oke. Ya. Mungkin saya menambahkan sedikit faktor mungkin masuk ke sosial ya. Itu adalah tingkat pendidikan ayah dan ibunya ya. Jadi kalau sosialnya itu bagus tadi yang dikatakan siapa tadi ya, yang Posyandu tadi itu ya, itu berarti mendukung sekali untuk perkembangan si janin ya. Tapi kalau sosialnya bagus, tapi kalau misalnya sosialnya tidak bagus, kita hanya bisa bergantung pada tingkat si ayah ibunya ini pendidikannya gitu. Kalau misalnya mereka wawasannya atau apa ya informasinya mengenai bagaimana caranya agar bayinya sehat gitu ya, itu mereka aware, maka mereka nanti akan mengusahakan gitu ya, walaupun misalnya sosialnya itu tidak mendukung ya, atau lingkungannya itu misalnya tidak mendukung ya. Tapi kalau misalnya si tingkat pendidikan ayah dan ibunya atau awareness atau kesadaran ya untuk bisa apa ya, untuk bisa membuat si kesehatan janin dan bayinya itu bisa apa namanya, bisa survive ya, bisa bagus. Nah, itu gitu ya. Jadi menurut saya itu ditambahkan juga tingkat pendidikan atau kesadaran sih ya. Jadi walaupun misalnya ayah dan ibunya belum tahu, tapi mereka itu mau gitu ya, mau tahu pendidikan atau edukasi bagaimana caranya untuk bikin si bayi ini tuh nanti sehat gitu ya, tumbuh kembangnya, maka mereka bisa dari awal menyiapkan itu gitu ya. Jadi si ayah dan ibunya mungkin memang bisa saja bergantung pada sosialnya, tapi ya itu tidak 100% harus apa ya, faktor luar saja
Jadi faktor dalamnya juga atau kesadarannya tadi itu harus juga penting ya. Jadi bayinya itu harus bisa diusahakan sehat walaupun misalnya sosialnya tidak mendukung juga itu ya. Jadi saya menambahkan itu juga. Itu tadi bisa dimasukkan ke bagian sosial ya. Atau mungkin tersendiri ya faktor pendidikan. Oke. Lanjut ya. Di periode pasca kelahiran itu di halaman 57 bisa dibuka ya. Halaman 57 itu ada beberapa mungkin apa ya, fenomena ya. Fenomena atau fakta hubungan antara orang tua dengan anaknya atau si bayinya itu ya. Ada beberapa di situ. Boleh dijelaskan satu? Firmansyah ada? Oke, nggak ada ya. Niluh Putu? Reski Amalia Pratiwi? Ya, Bu. Iya. Silakan. Yang pertama itu ada adaptasi bayi secara fisik. Bukan yang itu yang saya maksud. Yang halaman 57. Secara psikologis. Satu. Secara psikologis ada baby blues dan depresi pasca melahirkan. Setelah melahirkan kurang lebih 70%, ibu akan mengalami baby blues yang bertahan sekitar 2 sampai 3 hari. Baby blues ditandai oleh perasaan cemas, kesulitan mengontrol emosi, hingga depresi. Puncak baby blues sekitar 3 hingga 5 hari pasca kelahiran, serta dapat datang dan pergi selama beberapa bulan. Baru-baru ini terdapat studi yang menyatakan bahwa depresi pasca melahirkan dapat diderita oleh ibu maupun bayinya. Oke. Ya, fakta yang pertama, jadi ada ibu yang itu mengalami gangguan kejiwaan gitu ya. Ada baby blues dan depresi pasca melahirkan. Ada yang mungkin mendengar berita mengenai hal ini. Kalau Rusni, pernah dengar nggak baby blues dan depresi ini untuk ibunya? Ibu yang pasca melahirkan nih. Iya Bu, pernah dengar atau pernah lihat juga di FYP TikTok mengenai baby blues ini. Baby blues ini mungkin ada keterkaitannya juga dengan penyesuaian ayah atau pada bagian B. Nah, baby blues ini depresi atau gangguan kejiwaan yang terjadi pada ibu. Nah, ini juga berkaitan dengan penyesuaian ayah. Nah, pada umumnya juga kan ayah akan lebih mengutamakan bayinya dan mencurahkan banyak perhatian kepada bayinya. Nah, kebanyakan juga ayah lebih memprioritaskan bayi dibanding sang ibu. Nah, ini akan menimbulkan kecemburuan ibu terhadap si bayi tersebut. Nah, dalam hal ini, si ayah ini harus menyisihkan waktu khusus untuk ibu untuk meminimalisir kemungkinan tersebut atau kemungkinan depresi atau kecemburuan pada sang ibu. Baik, Oke. itu saja. Iya, mungkin memang baby blues ini masih jadi misterius ya. Alasannya itu bisa macam-macam ya. Kenapa ibu itu bisa mengalami baby blues ya. Tapi salah satunya tadi ya yang dijelaskan oleh Rusni bahwa mungkin ibunya kaget gitu ya. Walaupun memang
selama 9 bulan dia carrying the baby gitu ya. Tapi ketika si bayi itu secara fisik ada di tangan dia, itu bisa saja dia kaget gitu ya, atau misalnya tidak prepare secara psikologisnya ya. Bisa jadi juga kalau saya lihat itu di berita di YouTube ya, tapi di luar itu baby blues-nya karena perubahan fisik dari ibu ya. Ini bagi cewek-cewek di sini, perempuan di sini tuh mungkin sensitif terhadap perubahan ukuran tubuh gitu ya, berat badan itu bisa juga menyebabkan baby blues ya, karena tentunya sangat berbeda ya secara fisik sebelum dan setelah ya. Ibu itu misalnya masih gadis gitu ya sebelum dia hamil, setelah dia melahirkan itu pasti beda sekali fisiknya, dan itu bisa menyebabkan baby blues juga. Kemudian juga tadi dari volume atau frekuensi kedekatan oleh suaminya gitu ya. Jadi mungkin suaminya, ayahnya ini lebih ke anaknya gitu ya, kasih sayangnya dibandingkan ke ibunya. Padahal ibunya juga punya butuh support juga ya. Nah, itu alasannya mungkin macam-macam ya. Kenapa bisa ada baby blues ya. Oke, lanjut yang kedua, tadi penyesuaian ayah sudah dijelaskan Rusni. Bonding di sini boleh ada yang menjelaskan? Isra sudah menjawab belum? Belum, Ibu. Ya, silakan. Bonding. Bonding didefinisikan sebagai proses terbentuknya ikatan antara orang tua dengan bayinya, khususnya ikatan fisik pada fase singkat setelah kelahiran. Dalam hal ini, bonding diperlakukan untuk membentuk kelekatan emosional yang berguna untuk menstimulus perkembangan yang optimal di masa yang akan mendatang. Oke, jadi bonding ini apakah hanya ibu saja? Isra? Mungkin untuk keduanya, Ibu, untuk agar ada ikatan antara ayah dan anak, ibu dan anak, gitu, Bu. Oke. Nah, tadi makanya saya bertanya tentang bagaimana budayanya kalau di daerah kalian gitu ya. Kalau ayah dan ibunya punya bayi itu dari misalnya mereka bekerja terus tiba-tiba cuti gitu ya. Menurut saya itu ada pengaruhnya gitu. Jadi kalau misalnya ayah dan ibunya yang awalnya itu mereka bekerja juga gitu ya, berprofesi maksudnya, punya pekerjaan, terus tiba-tiba mereka punya bayi ya, atau sudah ada bayi, maka harusnya tempat pekerjaannya tersebut gitu ya, atau atasannya itu memberikan kebijakan yang setara gitu ya bagi ayah dan ibu gitu. Jadi bukan hanya ibunya saja yang dikasihkan cuti, tapi ayahnya juga gitu ya. Karena kalau misalnya ayah dan ibunya itu dikasih cuti yang setara ya, mungkin beberapa bulan gitu ya, itu pasti bondingnya setara juga gitu. Nah, mungkin yang kalian lihat kan ya ada tadi ya dari pengalamannya teman kita, ayahnya juga dikasih cuti atau mungkin diberikan dispensasi waktu gitu ya, tapi apakah itu sama ya dengan ibunya? Nah, itu juga jadi pertimbangan ya. Jadi kalau misalnya sedikit cutinya ayahnya, maka volume untuk kedekatan dengan anak itu ayahnya juga berkurang ya. Jadi yang lebih banyak perannya atau kedekatan emosionalnya itu di ibunya tadi ya. Padahal tadi ayah dan ibu itu kan figur yang punya figur penting gitu ya bagi si anaknya tersebut. Jadi ibu bisa memberikan apa, ayah memberikan apa. Kalau misalnya ibu saja yang lebih banyak, maka tentunya nanti bisa saja anaknya nanti bisa lebih dekatnya sama ibu gitu ya, dibandingkan sama ayah. Gitu ya. Oke. Tadi itu bonding. Lanjut ya. Tinggal beberapa menit lagi nih, saya selesai jam 12.
mengenai ciri fisik, tadi kan kalau yang psikologisnya ya, bisa dijelaskan ciri fisik bayi. Di situ ada tabelnya juga, mungkin mau melihat tabel ciri-ciri fisik dari bayi ya. Boleh Ningsih? Ada Ningsih? Ada ya? Banyak yang alfa ini. Dea, Wulandari. Iya, Bu. Ya, ciri fisik untuk bayi. Baik, untuk ciri fisik yang pertama yaitu tinggi dan berat. Di awal kehidupan setelah lahir, mayoritas bayi akan kehilangan 5 hingga 7% berat badannya. Hal tersebut disebabkan oleh penyesuaian dirinya dengan kegiatan makan berupa menghisap, menelan, dan mencerna. Pada 4 bulan berikutnya, berat badan bayi umumnya akan bertambah 2 kali lipat. Bayi yang memasuki usia 1 tahun akan memiliki berat 3 kali dari berat pada saat kelahirannya. Oke. Ya, tinggi dan berat ya. Jadi bayi itu secara umumnya mereka pertumbuhannya cepat gitu. Jadi bedakan antara tadi yang bayi neonatal sama bayi yang dimaksud di sini ya. Karena di buku juga nggak begitu jelas perbedaannya gitu ya. Tapi kalau yang saya pahami di sini, jadi ada periode tadi bayi periode partune tadi, kemudian ada periode neonatal. Neonatal itu tadi yang setelah lahir, kemudian sudah diputus tali pusarnya sampai 2 minggu, itu bayi neonatal. Nah, bayi yang ini, yang dimaksud ini 2 minggu sampai 2 tahun, gitu ya. Gitu. Ya, jadi kalau dilihat grafiknya, pertumbuhannya itu, kalau yang periode neonatal, bayi neonatal itu bisa saja grafiknya turun sedikit karena pertumbuhannya tadi turun gitu ya. Pertumbuhannya turun karena tadi dia butuh adaptasi, tapi nanti ketika dia sudah lewat dari 2 minggu sampai 2 tahun, dia akan langsung mungkin tinggi gitu ya, grafik pertumbuhannya. Tuh ya, jadi mohon dibedakan. Jadi ada 3 lah di sini, setidaknya periode yang dibahas ya di bab ini. Bayi yang 2 minggu sampai 2 tahun ini yang dimaksud ya, tinggi dan beratnya. Nah, oke. Lanjut. Nur Rahma sudah ditanya belum? Nur Rahma. Belum, Ibu. Belum ya. Boleh lanjut kalau yang ciri fisik selain tinggi dan berat badan. Selain tinggi dan berat, ada proporsi fisik. Proporsi fisik akan berangsur ideal. Dalam hal ini, pertumbuhan badan dan tungkai akan meningkat, sedangkan pertumbuhan kepala akan berkurang. Hal tersebut akan menjadikan bayi tampak lebih ramping. Selanjutnya, ada tulang. Kekuatan tulang pada individu dimulai di tahun pertamanya menjadi bayi. Gimana? Sudah. Selanjutnya ada tulang. Kekuatan tulang pada individu dimulai di tahun pertamanya menjadi bayi. Pada masa bayi, kekuatan dan jumlah tulang akan meningkat. Misalnya, pada ubun-ubun bayi yang lunak ketika bayi baru dilahirkan akan mulai tertutup di usia 18 bulan dan tertutup secara sempurna di usia 2 tahun. Selanjutnya ada otot dan lemak. Pada masa bayi, kekuatan otot yang dimiliki masih terbilang lemah, berkembang. Sebaliknya, jaringan lipid akan berkembang pesat karena kadar lemak pada susu yang merupakan makanan utama pada bayi. Kemudian ada bangun tubuh. Pada tahun kedua, bayi mulai memperlihatkan karakteristik proporsi tubuhnya. Dalam hal ini terdapat 3 bangun tubuh yang umum, yaitu ektomorfik, endomorfik, dan mesomorfik.
Selanjutnya ada susunan saraf. Umumnya, bayi baru lahir memiliki berat otak 1/8 dari berat tubuhnya. Otak bayi akan mengalami perkembangan perkembangan masa otak yang signifikan di 2 tahun pertamanya. Pengendalian otak kecil memegang peran penting untuk melindungi dan menyeimbangkan serta pengendalian badan. Kemudian ada gigi. Ya. Kemudian ada gigi. Di 2 tahun pertama setelah kelahiran, umumnya bayi memiliki 4 hingga 6 gigi susu. Gigi yang awal timbul merupakan gigi depan. Sebaliknya, gigi yang terakhir merupakan gigi geraham. 4 gigi susu yang terakhir umumnya baru timbul di tahun pertama masa prasekolah. Oke. Ya, selesai situ saja dulu ya. Karena kalau mau dibaca banyak sekali, jadi itu ciri-ciri fisiknya bisa adik-adik lihat apa saja sih perbedaannya gitu ya. Nah, saya mau tanya yang belum saya tanya, yang belum saya panggil. Ada Nur Mutia Rahmadani. Ada, Bu. Ada? Oke. Ada. Sudah ditanya belum? Belum, Ibu. Kalau tentang ini, keterampilan motorik di halaman 64, bagaimana? Boleh dijelaskan singkat? Keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Keterampilan motorik terjadi karena koordinasi sebagian badan, syaraf, serta otak dan juga otot sehingga menciptakan gerakan baik, gerak refleks maupun gerak yang disadari. Proses pertumbuhan motorik anak wajib melewati fase-fase yang sesuai dengan usianya. Fase-fase motorik adalah dasar kemampuan motorik, berikutnya yang lebih kompleks. Artinya, ketika anak telah memiliki kemampuan motorik dasar yang sudah mumpuni, maka ia akan lebih mudah untuk melakukan kemampuan motorik yang lebih rumit. Namun ketika anak tidak mengerti konsep motorik dasar, ia akan kesulitan untuk memahami dan melakukan gerak sebenarnya. Keahlian gerak dasar diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, dan koordinasi. Keahlian lokomotor didefinisikan sebagai keahlian dalam berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Keahlian non-lokomotor didefinisikan sebagai aktivitas menetap atau tetap berada pada ruangan yang terbatas. Kemudian, keahlian manipulatif didefinisikan sebagai keahlian dalam menggunakan alat sebagai objek yang dikembangkan. Gerak manipulatif umumnya terjadi pada tahun pertama anak. Keahlian manipulatif dapat dilakukan oleh seluruh anggota tubuh, namun lebih banyak melibatkan tangan dan kaki. Contohnya seperti menendang, melempar, dan menangkap, dan memukul, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, Bu. Iya, oke. Thank you. Siapa lagi ya yang belum? Di sini saya ngecek aja yang saya X-kan, boleh. Nanti kalau ada orangnya bisa nyaut ya. Wulan Purnamasari. Ada ya. Oke. Wulan. Terus Nilu Putu. Firmansyah. Dea Febrianti. Ningsih ya. Oke, berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang tidak hadir hari ini ya. Sudah pas jam 12. Nanti silakan bisa dibaca tabel 5.1 itu. Harusnya kita bisa lihat perbedaan ininya ya, perbedaan fisik sama
keterampilan motoriknya, tapi silakan kalian bisa baca sendiri, bisa bedakan gitu ya. Tidak perlu dihafal ya. Kalian juga mungkin bisa mengamati adik kalian ataupun keponakan kalian tadi gitu ya. Mereka ada di usia mana dan apakah mereka sudah berada atau sudah sudah mencentang si tahapan-tahapan ini gitu ya. Itu untuk belajar mandiri saja, jadi saya tidak tugaskan kalian ya. Silakan diselesaikan bacaannya ya sampai selesai. Mungkin itu untuk hari ini ya. Jadi saya mohon maaf bisa masuknya hanya sampai jam 12 saja karena habis ini saya harus ada bimbingan lagi mahasiswa ya. Ada beberapa mahasiswa bimbingan. Jadi saya sudah buat janji ke mereka 30 menit kalian masih punya waktu untuk baca lagi ataupun aktivitas lain ya. Seperti itu. Nah, berarti untuk minggu depan, jadi kita masih ada pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 itu nanti metodenya seperti ini gitu ya. Jadi kalian untuk sesi pertama sudah bagus semua. Jadi nanti kalau saya memanggil seperti itu gitu. Jadi saya sambil absen sambil menilai kalian gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita menutup? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti silakan Rosmi. Ada yang mau ditanyakan? Rosmi? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada, Ibu. Oke. Alhamdulillah berarti sudah paham ya, alhamdulillahnya. Semoga paham ya. Oke, berarti itu saja untuk hari ini. Minggu depan kita lanjut lagi untuk bab ke-6 untuk periode anak-anak ya di situ ya. Jadi silakan dibaca lagi nanti seperti ini lagi metodenya untuk minggu depan ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak adik-adik sudah bergabung, sudah on cam. Akhirnya saya bisa lihat mukanya ya. Kalau seperti ini kan saya tidak sendiri melihatnya gitu. Saya melihat diri saya sendiri kemarin-kemarin. Jadi nanti semoga bisa